itu karena gue kan temennya Jokowi nih. Kalau Jokowi yang begitu nggak pencitraan, emang kerja. Tapi karena Prabowo gue bilangnya pencitraan. Karena lu pro banget ya. Lu pro banget. Kalau kebanyakan pendukung Indonesia begitu. Iya. Tapi menurut gue sebenarnya gue nggak tahu sih ya. Ini menurut pandangan gue ke depannya, karena ketidakjelasan ini membuat gue bingung. Pertama, benar-benar bingung. Dari berita di TV, setiap berita gue tonton. Boleh mudik tuh ceritanya. Hari itu tuh beritanya. Kebesokannya gue nyoba dong. Kena PSBB nih, balik lagi gue. Sekarang diperketat lagi, katanya kagak boleh mudik. Maksud gue kalau misalnya media juga jangan menyebarkan. Iya, kalau itu dia baru mau gue bilang, kayaknya memang itu ulahnya media deh. Bener. Enggak, tapi memang nggak jelas. Enggak, Seran. Gue baca berita di satu media dan media lain tuh beda. Iya. Karena ada media yang bilang mudik dilonggarkan, dan pada hari itu gue baca di media sumber media lain itu Pak Jokowi menegaskan melarang mudik. Iya emang. Iya, balik lagi yang punya media ini kan orang-orang mereka juga. Kalau nggak yang oposisi ya orang pemerintahan mungkin kan. Kemarin yang di Bandara Suta yang rame-rame. Tahu nggak lu? Itu kan media membesar-besarkan. Tidak ada PSBB, tidak ada tidak ada physical distancing segala macam bla 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 bla. Ini akibat bandara dibuka. Tapi kenyataannya tuh anjing orang di luar itu, tau nggak lu? Itu bandara dibuka buat orang-orang yang mau berpergian dinas. Harus ada surat keterangan kerja dari perusahaan, dan kerjanya itu memang harus yang urgent dan tenaga medis kesehatan. Iya kan? Orang-orang di luar sana, bos, pada manipulasi surat itu. Iya. Dan lo tahu nggak kan di surat keterangan sehat dijual di Tokopedia. Gak usah disebut. Oh, gue baru tahu sih. Iya, gitu 70.000 itu. Iya, bisa dibeli secara online, kan ngeselin. Kemarin gue sempat berdebat sama teman gue via Zoom. Iya. Lu lihat tuh, masa bandar dibuka langsung bla 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 bla. Gue bilang, bos, jangan cuma lihat dari sisi oposisi aja dong. Cobalah kita lihat berbagai sisi. Terbukti kan sekarang ada yang jual surat sehat di online. Dan gue yakin tuh surat kerja mereka pun ya banyak yang manipulasi. Katakanlah gue punya perusahaan yang berbentuk PT tapi masih ecek-ecek. Lu karyawan gue, bos tolongin gue dong, gue mau pulang kampung nih, di sini gue nggak ada kerjaan bla bla bla, bikinin dong surat kerja, surat keterangan dinas. Bikinin aja gue nggak lingkong bla bla bla. Ya lo berangkat deh. Ya betul. Karena memang nggak semuanya boleh berpergian. Iya. Pebisnis yang sifatnya urgent, mungkin konsumsi, kesehatan. Iya. Kalau bisnis jual baju mau berpergian mah nggak usah. Ini ulah oknum sebenarnya. Jadi yang pemerintah yang disalahin. Ya karena kenapa bisa besar? Di foto itu memang nggak ada social distancing kelihatannya, nggak ada jaga jarak. Dan bisa jadi foto itu memang dia yang ngambilnya media juga. Nah ini nih foto yang rame nih. Iya, karena kita nggak tahu kejadian aslinya di sana. Iya. Gitu. Tapi menurut gua kita nggak bakal, maksudnya ini COVID nggak bakal pergi sih kalau menurut gua. Iya, banyak udah statement yang bilang kalau COVID ini nggak akan bisa pergi. Nggak akan bisa pergi. Kita akan berdamai dengan berdamai COVID aja. Gitu. Hidup berdampingan dengan COVID. Kayak ini aja, kayak flu burung, flu babi. Itu kan hilang sendirinya. Tapi entah kenapa ya, gue sedikitnya agak percaya sih dengan statement itu. Ya COVID nggak akan ini. Iya. Karena gue pernah baca di Inggris itu udah menerapkan kayak ya udah seleksi alam yang mati ya mati. Iya, mati ya mati, hidup ya hidup. Iya, mereka udah begitu. Jadi yang anak-anak mudanya mau melakukan aktivitasnya silahkan, yang kerja ya lanjut kerja lagi seperti biasa. Cuman protokolnya tetap harus dijalankan. Masker tetap, ya bisnis masker ya akan bertumbuh pesat lah istilahnya, makanya nih jual masker. Mantep nih. Lu suruh gue jual masker. Hand sanitizer bakalan. Tapi udah turun, bos. Iya, maksudnya tapi bisnis ini bakalan permintaannya banyak. Harga normal tapi permintaan banyak. Hukum ekonomi Adam Smith. Gua jualan masker nggak ada yang beli. Tuwe. Jual masker Vitasimin. Kalau mau beli masker sama Ica, please jangan kontak Halulur Official. Jangan DM ke Halulur Official, tapi DM ke Icanya langsung. Gitu sih nah, gue. Balik lagi, bos. Jadi ulah-ulah oknum ini yang menurut gua banyak sekali orang oknum-oknum yang berbuat
curang, Mm. melanggar ketentuan yang sudah diterapkan, dan akhirnya pemerintah yang disalahin Mm. gitu, dan media juga menambah keruh Iya, suasana. harusnya pemerintah tuh tegas bagi gue, karena kalau menurut gue ya, kita juga nggak bisa menyalahkan pemerintah, karena pemerintah itu pekerjaannya bukan cuma ngurusin kita doang. Iya. Pasti ada bagian-bagian yang lain yang harus dia kerjakan demi negara. Gitu loh maksud gue. Nah kan Pak Jokowi baru tahun lalu kepilih lagi ya kan, masih Iya. ada 2024 kan baru pemilihan lagi. Ini berat lah, ekonomi ini hancur, masih jabatannya dia masih jalan. Kalau Donald Trump besok udah tahun depan udah pemilu Amerika, udah lepas tangan. Gue Iya. nggak tahu sih. Emang kalian milih Jokowi? Gue milih Jokowi. Gue Jokowi banget dulu. Kalau ada yang pengen berdebat masa Jokowi, gue belain tuh mati-matian Pak Jokowi. Dan akhirnya? Ya, dan akhirnya ini sedikit dikecewakan sih dengan ketidakjelasan ini. Kalau gua bukan yang nggak percaya sih bos, gua lebih kayak apa ya, ya sudahlah, lakukan saja lah tugas lu lah, biarkan lu ngeluarin aturan apa selagi masih bisa gua patuhi ya gua patuhi. Selagi rakyat belum putus asa, Iya. jalan terus. Yang ditakutkan kan kalau misalkan orang udah makan sampai susah, nanti kerusuhan kemana-mana, itu juga sih yang ditakutkan. Jangan sampai lah terulang lagi. Bisa jadi, Kalau bisa menurut gua jadi. kerusuhan itu ulah oknum sih bos. Iya, kerusuhan karena orang udah nggak bisa tahan, nggak bisa dapat makan. Kalau udah urusan perut kan orang bisa bunuh-bunuhan ya. Iya, benar. Dan sekarang aja udah banyak begal ya. Wah, udah nggak karuan Begal, kejahatan napi sekarang. udah pada keluar ya. Bagi-bagi maskernya dikasih obat tidur, ada. Iya, emang ada itu, ada. Oh iya Kreatif. ada yang ngasih masker. Ada beritanya. Ibu-ibu lagi korbannya ya, buset, dikasih masker, taunya maskernya ada obat tidurnya ya. Astagfirullahaladzim. Ini kan ulah oknum yang jadi orang berprasangka buruk terhadap orang yang ingin berbuat baik. Ya, Hmm. kayak menggiring opini orang-orang yang membuat baik nih pasti ada maunya. Iya, jadi menggiring opini gitu kan, padahal kan nanti orang sekarang orang di Jakarta mau nanya aja itu ragu-ragu loh, mau nanya jalan aja ada sebagian orang yang takut loh. Kenapa? Mau nanya jalan nih, itu orang sebagian Karena orang takut. dia mikirnya pasti orang jahat, ngerti nggak Wah, sih? orang jahat. Ini aman gak ya gue, aman gak ya nanya sama dia, aman gak ya nanya sama dia, kayak gitu San. Iya. Karena banyak kriminalitas yang menggiring opini masyarakat ya ke arah situ. Orang-orang yang di jalan itu ya, Iya. yang serem. Ngomong-ngomong soal anak yang dibebaskan, San, kan kemarin ada tuh berita salah satu, kita bisa bilang terpidana gak sih? Iya dong. Beliau salah satu terpidana dibebaskan berkat asimilasi program COVID-19 ini. Iya. Tapi dijebloskan lagi karena pendukung-pendukungnya itu tidak menaati aturan PSBB. Menurut lu gimana? Oh, siapa nih? Lu mesti gue perjelas juga. Iya sih, maksudnya lu udah dikeluarin dengan pengecualian khusus, tapi ya lu harusnya ngerti kondisi di luar ini kan udah PSBB ya. Iya. Maksudnya nggak usah ada yang jemput mungkin. Lu pulang tinggal pulang. Kan karena kelakuannya dia sendiri Masuk lagi. Iya, tapi dikomentarin sama Fadlizon loh. Apa katanya? dijemput Bapak-bapak memperkeruh suasana tuh. Fadlizon tuh. Tapi gue setuju sih sama lo. Kalau dia hanya bisa memperkeruh suasana. Iya, nggak tahu dia. Senang banget memperkeruh suasana. Kayaknya kalau ngolotin nih. Iya. Kayaknya kalau dia ngomong tuh buset deh, kayaknya udahlah Pak, maksud kita Ya, jangan kerja aja lah Pak yang benar. kerja aja yang bener lah. Kalau Tapi bukan bidang lu nggak usah lu kritik, nggak usah lu komentar. iya, tapi kita juga tidak bisa mengkritik dia lebih dalam sih bos, karena kan kita memang tidak ada kompetensi, kita tidak duduk berdampingan dengan beliau gitu. Iya. Kan kita juga nggak tahu ilmunya dia setinggi apa. Nah di masa PSBB ini harusnya kan dia tuh, si narapidana ini ngerti lah ya, harusnya nggak usah dijemput. Apalagi dia membuat keramaian kayak gitu. Iya. Berarti dia benar-benar belum nyampe rumah tuh ya? Udah nyampe rumah nggak sih? Belum nyampe rumah balik lagi dong. Astagfirullah. Udah nyampe terus dia menggelar Ukuran. dia semacam itu, tapi ada unsur hate speech-nya. Emang dia kerjaannya itu kali. Kok lu nggak sama sih? Ya
Itu sih, itu hate speech-nya itu sih yang jadi poin gue. Karena ya poin gue tuh hate speech-nya, karena kan gue benci banget sama orang yang menebar hate speech. Ya menurut gue layak Jebloskan kembali. ya, layak dijebloskan kembali. Karena kan napi yang dibebasin ngebegal lagi aja kan dijeblosin lagi. Itu kan salah satu tindak pidana. Ya, Jadi kerjaan 2 kali ya nggak sih? iya. Kayak gimana ya? Kayak gini loh. Udah tahu itu lubang, lu kubur nih, digali lagi, Kubur lagi. Kayak ngapain? Ngerti gak sih? Kayak sumpah ya, gue tuh kayak pusing, bener-bener udah mau pusing sama peraturan pemerintah yang dibuat. Terus media juga kadang-kadang ngasih berita tuh yang simpang siur, bingung. Terus ditambah lagi napi dikeluarin, terus dimasukin lagi. Iya. Kayak lu sebenarnya harusnya ngerjain tuh yang lebih penting, yang lebih bisa lu kerjain, bukannya yang masalahnya yang tadinya nggak ada jadi ada, terus lu jadi capek. Iya nggak sih? Apa ini pikiran gua doang? Bisa jadi ini ada projectnya orang kali, biar Project gimana tuh? Project ya, apa maksudnya nih? ada orang besar mau buat project kayak bebasin napi, dibungkus dalam bingkisan ngebebasin napi, tapi ada satu nih yang pengen dibebasin, siapa gitu. Jadi kesannya 5.000 orang yang dikeluarin, tapi ada satu si bangsat ini nih yang serem nih, keluarin juga. Bisa jadi itu kan project-project orang-orang besar. Majuin pion, kuda bertahan. Iya, bisa jadi. Majuin pion, kuda terakhir. Iya. Ya, gitu ya. Istilahnya lu ngelepasin 1000 begal, tambah ngeluarin satu si bangsat ini kan ketutup. Jadi media juga bisa ngebahas si ini terus nih, si ini nggak kesorot. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kan nggak logis aja. Hati-hati bos, sniper. Hati-hati, juga tentu laser merah bos. Enggak, itu udah bukan zamannya lagi sekarang. Yoi. Petrus sudah pada nggak ada kok. Tapi ada. Tapi gue kesalnya sama masyarakat Indonesia ini ada yang mengkaitkan dengan yang sudah berlalu loh, ke pemilu loh. Jadi ada orang yang, wah nih kalau presidennya bukan Jokowi nggak bakal kayak gini nih. Wah, siapa yang tahu juga ya. Iya. Tapi bisa jadi juga ini memang udah Tapi diprojekin. Emang iya sih. Karena gue bukan pendukung beliau, Oposisi, tah. Ya. Oposisi. kata gue sih, ya emang iya. Karena Kalau menurut gue beda ya, ini menurut gue karena gue bukan pendukung beliau, jadi gue mikirnya kayak dulu kan kalau misalkan Prabowo jadi presiden, pertahanan kita makin kuat, apa-apa. tapi kan beliau di Menteri Pertahanan sekarang. Iya, makan dari itu gue nggak ngerti kenapa dia melenceng ke sana. Coba kemarin itu biaya pemilu itu disimpan buat negara, udah bagi-bagi aja, udah Jokowi presiden, Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Iya, jadi nggak usah pemilu ya, langsung Iya. aja. Pemilu, iya. Kan Terus gue lagi bilang ini. kayak buang-buang Iya. waktu dan energi, ya nggak sih? Dana pemilu itu nggak usah dikeluarin, udah aja langsung Jokowi presiden, Prabowo Iya. Menhan ya. Iya. Kalau misalnya ada terjadi Gede loh COVID itu. ini, Iya, ada Gede COVID ini loh. langsung bagi-bagi aja, beres kan? sia-sia banget ya. Kagak nyambung. Iya dah. Tapi sedikit banyaknya gue mengapresiasi Prabowo sih sebagai Menhan ini. Tapi keren loh, di saat orang gembar-gembor berita segala media memperkeruh suasana, tiba-tiba nongol media Prabowo mengirimkan pesawat Hercules, sedap. Pencitraan. Nggak Ngomong gitu masalah dong. pencitraan atau enggak, Seran? Enggak, itu karena gua kan temannya Jokowi nih. Kalau Jokowi yang begitu enggak pencitraan, emang kerja. Oke, Tapi karena Prabowo, gua Enggak, bilangnya pencitraan. enggak. karena lu pro banget ya, lu pro Iya, banget. Kalau gua kebanyakan pendukung-pendukung kan, Indonesia begitu. iya. Tapi kan gue Iya. pendukung Jokowi, tapi gue berusaha netral nih, Mm-mm. iya kan? Iya. Nah kalau gue apresiasi. Tapi kalau ngomong lu masalah pencitraan atau bukan, Pak Anies juga pencitraan. Iya, balik lagi kalau udah ke dokternya terlalu dalam ya begini jadinya. Sama tuh gua ada tuh di kantor selalu berdebat. Gua bilang dia sih udah tua ya. Gua pernah bilang, Pak, coba deh Pak, kita sekali-kali benar-benar objektif menilai ini dua orang nih. Oke lah, Prabowo, gua nih ya yang istilahnya bukan pendukung Prabowo, gua bilang dia mantap udah di situ Pak, di pertahanan karena memang bidangnya dia Benar, memang jago iya, ya kan iya. istilahnya. Kalau Jokowi
ikhlaskan lah udah naik. Nah coba Bapak satu kasih dong kebaikan Jokowi apa? Nggak ada tuh katanya. Bagi-bagi sembako Pak, pencitraan. Sholat aja Pak Jokowi yang pimpin pencitraan. Masa Pak Jokowi mimpin sholat aja dibilang pencitraan? Ya udah susah kalau udah kedoktrinnya terlalu jauh ya begitu. Nah, gue sebenarnya dibilang nggak kurang seneng dengan statement lo yang bilang Pak Prabowo tadi bilang pencitraan, tapi lo kan ngomong kayak gitu karena gue orang Jokowi mencontohkan doktrin yang sudah keterlaluan gitu kan, mencontohkan doktrin yang contohnya kayak gini nih, kalau doktrin yang sudah lewat batas nih ya contoh, tapi sebenarnya sih sebenarnya lo nggak mau ngomong kayak gitu kan, cuman lo mencontohkan doktrin yang sudah lewat batas kayak gitu kan. Nah, kalau buat gue yang orang yang berusaha netral, gue apresiasi kalau lo bilang pencitraan. Balik lagi, dunia ini panggung sandiwara men. Semuanya pasti pencitraan. Semua orang tuh pasti sandiwara, pencitraan. Nggak ada orang yang benar-benar tulus banget niat karena Allah Ta'ala tuh, menurut gua itu cuma nabi. 1001 lah. Bisa kebilang kayak gitu 1001. Jadi ya, lu mau gue salut sama dia tiba-tiba ngirim Hercules, ya kan, jemput obat ke sana. Wah itu keren. Ya, gue bilang Prabowo, Pak Jempol. Pak Anies, ya walaupun banyak kontroversinya dan gue bukan pemilih beliau, gue bilang lu Pak Anies menyediakan hotel untuk perawat tenaga medis itu keren ya, benar-benar menghargai jasa pahlawan, ada kontribusinya untuk negara, untuk tenaga medis, memperhatikan lah dia, memperhatikan itu. Jadi gue mencoba netral sih. Gue banyak orang yang menilai gue, lu oposisi banget orangnya. Benar, gue oposisi, tapi pandangan gue tuh nggak selalu lu yang benar enggak. Itu balik lagi, kalau kita udah benci sama orang itu yang jelek aja tuh orangnya terus sekecil apapun dicari tuh kesalahannya. Sampai dibilang sama teman gua Jokowi ada keturunan Cina begini-gini. Dari mana sumbernya dia bisa dapat ya? Tapi ada aja sumber yang dia bisa dapat tuh, cuman masalah valid atau enggaknya kan kita juga sama-sama nggak tahu nih. Cuman dia nemu aja, saking dia mencari tahu kejelekannya Pak Jokowi. Gua sebagai oposisinya Pak Anies Baswedan juga bisa bilang dia sebenarnya didukung sama Cina. Pak Anies Baswedan tuh didukung sama orang Cina. Bro, gue sebut orang ini, nggak usah lah ya. Skandal kasus perumahan atau apa sih yang Mei itu, bukan ya, itulah ya, proyek yang di Karawang tuh. Oh iya yang aku ingin tinggal di ya kan? Itu yang gue baca si pemilik perusahaannya itu, ya kan, tadinya mau pakai lahan reklamasi zaman Pak Ahok tuh, ya kan, sama Pak Ahok ya lu boleh aja kalau mau pakai lahan itu, tapi lengkapin izinnya, prosedur harus jalan, harus tahap prosedur. Cuman kan namanya pengusaha kebanyakan nggak mau repot bos. Iya. Benar. Bicaranya kan uang. Iya uang. Sementara sama Pak Ahok ya nggak bisa. Dari situ dia kesel sama Pak Ahok, ya kan. Pindahlah proyeknya ke Karawang. Kesel sama Pak Ahok, dukunglah musuhnya. Terbukti kan amdalnya mana? Kasus bupatinya Karawang kena. Iya. Izin-izinnya kurang ya. Terbukti kan? Ya kan, maksud gua ya kalau misalnya nyari kesalahan, gue juga bisa nyari kesalahan. Cuman marilah kita juga tidak menutup mata dengan adanya kebenaran. Yes. Iya betul. Gitu. Kalau bisa menilai sesuatu ya objektif aja gitu. Objektif, Dia gitu. Jelek, ada jeleknya, bagusnya pasti ada. Bagusnya pasti ada. Gitu kayak lu bilang, kayak kemarin yang lu bilang tuh, banyak orang yang percaya bahwa banyak orang berstatement bahwasanya orang-orang di pemerintahan ini orang jahat semua. Tapi lu meyakini pada dasarnya pasti ada orang baik. Ada, pasti ada. Ada orang yang benar-benar mau kerja, nggak mentingin diri sendiri, ada. Ada, gitu kan. Marilah kita membuka mata bahwasanya di pemerintahan itu nggak semuanya orang jahat, pasti ada orang baik. Iya. Cuma gitu dia kan. tidak buka suara aja. Kalau ngomong-ngomong pemerintahan, udah berapa hari ini gua nggak ngelihat si Menteri Terawan loh. Nggak pernah muncul lagi, kemana dia ya? Gini bos. Sebenarnya. Kan ini kan istilahnya bidangnya dia nih yang lagi semeraut sekarang ini, kan di bidangnya dia nih. Kok dia jarang muncul gitu loh. Gini, kalau menurut gua ini apa ya bahasanya ya? Sosoknya sih. Maksud gimana ya? Mirror apa ya bahasanya, gue bingung nih. Kalau seandainya statement itu yang mengeluarkan bukan Pak Terawan, mungkin publik bisa terima. Oh iya. Sosoknya sosok bercanda, kali muka-muka bercanda. Gitu. Katakanlah yang statement
Padahal Lu- kan dia istilahnya bekas militer ya, harusnya kan tegas dong. harusnya ngerti kan. Heeh. Dan gua akui beliau itu ngerti, Pak Terawan tuh ngerti. Ini kita ngomongin statement beliau yang pertama kali COVID ini masuk ke Indonesia ya. Katakanlah itu bukan Pak Terawan yang ngomong, katakanlah itu yang ngomong Najwa Shihab, Heeh. orang-orang pasti bakal percaya. Tapi karena ini Pak Terawan yang ngomong dan memang sosok beliau itu sosok yang santuy, menurut gua, ya publik kesel Ya balik lagi ke figurnya yang ngomong. ke figur yang ngomong kan, gitu. Gue percaya kok Pak Terawan tuh sebenarnya kompeten, ya dokter, Heeh. ya kan. Pak Terawan tuh nggak mau bikin publik panik, gitu. Gak Ya kan? gampang sih emang, gak gampang ngeluarin kebijakan-kebijakan Nggak tuh banyak gampang. yang harus dipikirkan. Banyak banget. Ini apa sosoknya sih kalau menurut gua, gitu. Mungkin ya kalau bukan beliau yang ngomong orang-orang bisa percaya. Apalagi dengan banyaknya oposisi yang nggak suka. Tapi gua walaupun agak nggak suka sama orang-orang oposisi yang mengkritik segala macam yang menyerang pemerintah, tapi gua rada-rada respect sama PKS loh. Maksudnya dia konsisten dan juga dia bener-bener apa ya, nggak mau ikut dalam lingkaran orang-orang banyak nih. Misalkan ini orang banyak nih oposisi nih, pemerintahan, dia lebih memilih yang sedikit. Tapi itu jalan, nggak jadi karena dia sedikit jadi nggak bisa ada perlawanan, nggak jalan, enggak, dia tetap jalan. Salut gua sama PKS. Mungkin ada dinastinya kali. Tahu nih di Depok nih nggak bisa diruntuhkan nih PKS nih. Pak Idris lagi aja ini, musik lagi aja di jalanan nih. Nanti kita cut ya. Apa Pak Idris mah slow. Nah, ngomong oposisi bos, lu kan sering beberapa belakangan ini lagi gencar tuh orang-orang tuh statement oposisi itu selalu ngomongnya PSBB jalan tapi tenaga TKA Cina tetap masuk. Iya. Bener gak sih? Kalau- Ya udah kalau ngomongnya deketan dong sama Mik. Kalau berdasarkan berita ada beberapa media yang memberitakan dengan foto ada tenaga kerja asing yang masuk katanya. Nah, tapi kebenarannya sih gue juga nggak ngerti sih. Gue juga sampai sekarang masih bingung media yang mana gue percaya ya. Gue sih terus terang Detik sih jauh ini. Tapi nggak tahu juga Detik. Yang lo percaya? Ya sedikit banyak. Lu Malah apa nih? Nggak ada sih menurut gue, susah. Nggak ada karena Detik. media tuh bikin bingung. Iya. kalau gue selektif sih. Menurut gue nih beritanya tidak provokatif, ya bisa gue terima. Ya tidak provokatif, tapi ada ujungnya tuh pasti. Pengen memblow up siapa, pengen meningkatkan integritas siapa lah. Pasti ada tujuannya semua yo di mereka itu buat berita. Iya sih. Atau besok nanti kita undang orang media sini ya. Nah, iya, biar lu tahu dah lika-likunya Ya, bagaimana kerja orang media gitu ya. Karena kan kita juga tidak bisa menyudutkan media terus nih. Ya kan? Karena memang sudut pandang orang Indonesia aja menurut gua kurang. Tapi bagus tuh media yang di Amerika itu tuh yang Dr. Kaufman diwawancarai. BBC, Bloomberg. Bukan. Jadi media itu CNN. diciptakan dari masyarakat untuk masyarakat, balik lagi ke masyarakat. Jadi media itu dibangun dari masyarakat nih. Siapapun bisa jadi investor lah istilahnya. Lu punya duit 2.000 kasih ke sono, ya udah lu jadi pemilik saham. Jadi nggak ada yang bisa kontrol lu nih, orang luar. Nah, media itu bebas ngangkat ya isu-isu masyarakat pastinya. Oh, Jadi yang ini bukan. Jadi reporternya itu benar-benar mengatakan pendapat. iya, Bukan hanya bacain berita gitu ya. bukan. Gua belum lama ini lihat tuh beritanya. Jadi yang dokter ini di penjara ya. Iya, jadi Dr. Kaufman itu bisa ada media yang mau undang ya itu media itu. Karena kan Dr. Kaufman ini salah satu orang yang beda lah jalurnya istilahnya. Iya. Semua orang sudut pandangnya ke WHO dia beda sendiri. Iya, dan gua perhatikan di beberapa tenaga medis di Amerika pun beberapa dipaksa untuk pro Untuk ke WHO. iya. Mereka bingung, ini kan meninggalnya bukan COVID, kenapa gua harus dipaksa untuk menulis ini COVID? Itu loh yang isu itu sih yang masih gua anjrit, bener Iya. juga ya. Dan membesar-besarkan Iya. membesar-besarkan dan berita dan kematian. dan kemarin kan gue bilang tuh, aduh kayaknya gue kurang kayak nggak percaya aja deh kok Bill Gates bisa sejahat itu. Kan gue bilang tuh kemarin tuh sama lu tuh di podcast ini juga. Tapi
saat ini gue jadi pertanyaan-tanya, iya juga ya, Bill Gates kan nggak ada basic medis, tapi kenapa dia yang Menggebu-gebu banget. menggebu-gebu banget ya? Ya, nggak ngerti lah. Mau nyari duitnya udah banyak banget, buat siapa lagi ya? Maksudnya bingung juga sih gua kalau misalkan orang-orang yang udah sepuh-sepuh ini, yang hebat-hebat ini masih mikirin bisnis, mikirin apa? Keuntungan besar untuk siapa sih sebenarnya? Iya, duit dia itu aja tanpa dia harus ngikut-ngikut vaksin apa segala macam, Udah banyak. udah banyak, nggak habis-habis. Nggak ngerti lagi gua tuh. Ya sudah, kita pokoknya pembicaraan ini nggak ada ujungnya lah ya. Iya. Ini cuman keresahan kita aja, mudah-mudahan bisa jadi bahan hiburan, pengetahuan juga buat sobat-sobat dulur di rumah. Ya kita tidak menggiring opini untuk membenarkan sesuatu, kita juga tidak menyalahkan seseorang. Ya kita di sini berusaha untuk membuka banyak sudut pandang. Tadi sudah dibilang ya, gue misalnya ini oposisi, misalnya ini pro yang sangat pro, Ica ini oposisi, dan gue orang yang pro tapi berusaha netral. Ya di sini sudah jelas kita tidak memihak siapa, ada kebaikan dan keburukan yang sama-sama kita bicarakan gitu kan. Jadi kita tidak tendensius ke satu pihak. Baik lagi sih, ini kan pikiran kita. Iya. Kan kalau pikiran orang sobat-sobat dulu di rumah kan belum tentu sama kayak kita, cuman kita menyampaikan aja apa yang di pikiran kita sama enggak gitu. Kalaupun beda, ya itu ya pendapat kalian. Ya nggak apa-apa, Ya. semakin banyak referensi bagus. Iya. Nanti Menurut gua. keren ini, semakin banyak referensi bagus, dan gue tiap kali orang yang datang ke sini gue berharap dapat ilmu baru. Yang tadi lu bilang tuh Dr. Hoffman, gue nggak tahu tuh. Ya dia salah satu orang yang menentang sih, maksudnya beda jalur lah. Semua dokter pada ke WHO. Yang cewek bukan sih? Cowok Ya, gue taunya yang cewek tuh, dokter yang itu yang menemukan Dokter. vaksin tapi malah di penjara. dokter besar itu dia. Makanya gue bilang dia kenapa diundang sama media yang ini, karena media-media mainstream yang punya orang-orang gede ini nggak akan mau ngeliput dia. Iya sih, karena Dia kontra sendiri, Beda lah ya. beda pendapatnya dengan yang lain. Dan dokter Kaufman itu juga ngomong sih, dia banyak di WhatsApp, di telepon sama Diteror teman, ya? enggak sama teman-teman. Oh, diundang gitu. Bukan, sama teman-teman apa sih namanya? Sejauhan sama-sama dokter. Sama-sama gitu. dokter. Udahlah, janganlah, udah kita manut aja lah sama yang inilah. Tapi dia nggak tahu kenapa dia berani sampai berani ngomong kayak gitu. Tapi gue sudah merasakan bagaimana menjadi pemberontak. Insurgen. Dan itu ada baik ada buruknya. Semua pasti ada baik ada buruknya. Iya. Oke lah. Barangkali segitu dulu aja podcast kita kali ini, podcast ngalur gitu kita yang gak ada ujungnya ini. Mudah-mudahan bisa jadi referensi buat sobat-sobat dulur di rumah. Sekali lagi kita hanya sharing-sharing di sini, menyuarakan keresahan, tidak menyudutkan satu pihak. Oke, kalau gitu sebelum kita akhiri podcast ini, seperti biasa harapan kita semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Semoga kita bisa beraktivitas lagi seperti normal. Yang sakit semoga disehatkan, yang harus tetap keluar di tengah pandemi ini semoga dijaga kesehatannya ya. Dan yang punya cita-cita semoga cita-citanya cepat tercapai. Yang punya karya semoga karyanya melejit ke depannya, bisa dinikmati banyak orang. Dan nggak lupa kita mengucapkan itu pakai iklan lagi orang lagi ngomong. Tahu dong itu punya apaan. Dan nggak lupa kita mengucapkan selamat Idul Fitri. Minal aizin Minal aidin wal faizin. Kita nggak kompak banget sih, yang kompak dong. Yo. 1, 2, 3. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf kalau kita selama ngoceh banyak salah, banyak menyinggung, karena pikiran kita bukan pikiranmu. Oke? Kalau gitu gua Tio Lesmana pamit, dan rekan gua Nisa pamit. dan saya Mr. Nobody. Mr. Nobody. Kita pamit ya. Dadah. Sampai jumpa.